Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin wal mukarramin, para alim wal ulama, para hujjaj, wabil khusus Ketua Yayasan dan Ketua DKM Masjid Al-Jihad, para jamaah sidang sholat subuh yang insya Allah senantiasa dirahmati oleh Allah, amin. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin, yang mana sampai detik ini Allah masih menganugerahkan kepada kita curahan nikmat, rahmat, taufik, hidayah serta hidayah, sehingga alhamdulillah rentetan amal ibadah yang kita mulai, mungkin yang tadi memulai daripada qiyamul lail, dilanjutkan dengan zikir dan sholat subuh berjamaah, kita lanjutkan dengan taklim, kita niatkan zikir karena Allah dan menjauhi daripada kebiasaan yang tidak baik, yaitu tidur setelah waktu subuh. Kita gunakan setelah sholat subuh ini dengan aktivitas ibadah kepada Allah. Semoga keberkahan Allah ada pada kita semua, amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada para pencintanya, para pengikutnya, para pembela sunnahnya, yang moga-moga kita termasuk umat Rasulullah yang diakui sebagai umat yang di dunia dunia hatta al-akhirah, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjutkan pengajian kitab Wasailul Usul ila Syama'il Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sedikit kita menyinggung tentang satu permasalahan yang kelihatannya sepele, akan tetapi dapat menjadikan seorang hamba Allah keluar dari iman, alias murtad, keluar dari Islam, keluar dari iman tanpa terasa, dikarenakan di dalamnya ada istilah istihza, berolok-olok. Kadang-kadang dari berolok-olok itu timbul menyepelekan, kemudian bahkan menghinakan. Tentu kaitannya yang erat bahwa hal ini sekarang sedang viral masalah penghinaan, mengolok-olokan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Saya tidak akan sebut nama, akan tetapi moga-moga kita semua paham ini sebagai rem bagi kita semua agar tidak menjadi bagian-bagian di dalamnya. Tapi sebelumnya tentunya marilah kita memohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kepada kita keberkahan ilmu yang manfaat dan barokah. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, akhir-akhir ini ramai sekali tentang ungkapan-ungkapan penghinaan, pelecehan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Karena memang umat akhir zaman ini luar biasa, kesibukannya luar biasa, diberikan kebebasan di dalam bermudzakarah, di dalam berdiskusi, di dalam segala macam hal seolah-olah mengalami kebebasan.
yang luar biasa sehingga kadang-kadang kebablasan. Sehingga dari kebablasan itu, dari beberapa waktu kita bisa mendengarkan ataupun menyaksikan daripada video di mana ketika ada oknum-oknum baik dari golongan orang yang beriman kepada Allah maupun yang tidak beriman kepada Allah menjadikan baginda Nabi Muhammad SAW ataupun ayat-ayat Al-Quran ataupun juga daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bahan olok-olok. Kita diingatkan oleh Allah di dalam surat At-Taubah ayat 65, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la in sa'altahum la yaquluna inna kunna nakhudu wa nal'ab. Qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Peringatan Allah kepada kita, jika kamu tanyakan kepada mereka, jika kamu tanyakan kepada mereka orang yang mengolok-olok, niscaya mereka akan menjawab. Apa yang mereka jawab? Innama kunna nakhudu wa nal'ab. Sesungguhnya kami hanya bersendau-gurau dan bermain-main saja. Jadi menggunakan nama Allah, menggunakan ayat-ayat Allah, dan menggunakan Rasulnya Allah sebagai bahan main-main dan sebagai bahan bersendau-gurau, guyonan. Apakah ini dibenarkan? Kata Allah, "Qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un." Kata Allah, katakanlah mengapa kepada Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kamu selalu berolok-olok. Artinya tidak boleh menggunakan Allah, menggunakan ayat-ayatnya, menggunakan Rasulnya untuk berolok-olok. Dan orang-orang yang menggunakan daripada Allah, Rasul serta ayat-ayatnya, Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya untuk bersendau-gurau, untuk berolok-olok, sehingga kemudian timbul menghinakan, timbul kemudian mengecilkan, yang dikatakan sebagai orang munafik. Jadi silakan Anda guyonan, silakan kita guyonan, tapi jangan guyonan menggunakan Allah, jangan guyonan menggunakan Rasul, jangan guyonan menggunakan daripada ayat-ayatnya Allah. Ini bahaya. Sehingga kemudian saat orang munafik yang menghinakan Allah ini menggunakan oleh menganggap bahwa mereka hanya sekedar bercanda. Kata Allah, "Ta'diru qad kafartum ba'da imanikum." Kata Allah, tidak perlu cari-cari alasan. Tidak lagi perlu cari-cari alasan, kata Allah. Gak usah cari udzur, gak usah kalian lagi cari-cari alasan, karena kalian qad kafartum ba'da imanikum, karena kalian telah sungguh-sungguh kafir setelah kalian beriman. Jadi orang yang menggunakan Allah, menggunakan ayat-ayatnya, menggunakan Rasulnya untuk beristihza, untuk berolok-olok, itu bisa jatuh dalam hukum kekafiran. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau nggak sengaja? Ya, orang berolok-olok itu biasanya awalnya tidak sengaja. Maka dalam kaitannya hal ini, jamaah sekali dimuliakan oleh Allah, Syekh Abdul Rahman As-Sa'idi dalam taisir daripada Al-Quranul Karim belum menyatakan bahwasanya menghina daripada Allah, menghina daripada, tentunya berolok-olok ini bisa masuk dalam rangka penghinaan. Menghina Allah, menghina ayat-ayatnya, dan menghina kepada Rasulnya ini adalah merupakan penyebab daripada kekafiran. Maka kita hati-hati dengan sekarang lagi ramainya sekarang ini yang luar biasa. Tentunya mungkin ada pihak ketiga yang bermain, ada pihak yang ketiga bermain, sehingga umat Islam yang satu paham, akidahnya sama, pemahaman fikihnya sama, tapi mereka diadu, sehingga muncul orang-orang yang penuh dengan keemosian. Ada yang kemudian pamer jadugan yang pakai jadugan, kayak oknum yang di Bekasi pamer di bacok, di borok, atau mempan ilmunya anak-anak zaman dulu itu, ilmunya anak tawuran,
sebenarnya nggak etis, malah akan menimbulkan daripada kesombongan, ketakaburan, bukan malah berdiskusi dan sebagainya. Lalu pertanyaannya adalah, apakah hukuman bagi penghina Rasul? Apakah hukuman bagi penghina Rasul? Kita tidak akan membahas tentang apakah hukuman bagi penghinaan Allah. Kalau penghina Allah itu hukumannya gampang Pak, cukup istighfar, taubatan nasuha sudah cukup. Menghina ayat-ayat Allah juga kalau dikaitkan dengan surat Az-Zumar ayat 53, bertobat kepada Allah, kemudian taubatan nasuha cukup. Tapi kemudian yang jadi ikhtilaf di kalangan ulama ini yang super berat itu adalah hukuman ketika beristihza, mengolok-olok, kemudian juga menghina Nabi Muhammad SAW. Itu hukumannya berat luar biasa. Maka ketika kemarin ada kasus seolah-olah ya menghina kepada Nabi Muhammad SAW, ulama-ulama yang memang berpegang kepada syariat Islam, yang istiqomah berpegang kepada syariat Islam, mereka mengungkapkan reaksinya yang luar biasa. Ijma ulama bisa dinukil nanti dalam bacaan dalam literatur madhab baik Syafi'i, Maliki ataupun yang lainnya. Intinya adalah ulama mengatakan bahwa ijma ulama bahwasanya orang yang menghina kepada Rasulullah SAW ini layak mendapat hukuman mati. Hukumannya apa? Mati. Berat ini Pak. Apakah tidak cukup minta maaf? Tidak cukup minta maaf. Memang salahnya sama siapa? Kok minta maaf? Dan tidak ada hak satu manusia pun yang dia itu bukan Nabi Muhammad SAW memberikan hak untuk memaafkan orang yang menghina, orang yang melecehkan, orang yang mengolok-olok Nabi Muhammad SAW. Gak bisa. Mamanya ada orang mengolok-olok Nabi, ada orang menghina Nabi Muhammad SAW, terus habis menghina begitu datang ke ketua DKM, saya habis menghina Nabi Muhammad SAW. Saya minta maaf karena telah menyakiti hati orang Islam di Masjid Al-Jihad. Ya udah kami maafkan, cukup. Tidak cukup itu. Tidak cukup. Barang siapa ya? Dan ini yang amat sangat, yang maksud saya ini nanti kita tidak ikut-ikutan Bapak sekalian. Barang siapa yang menganggap ya, barang siapa yang meragukan daripada kekufuran dan siksaan bagi orang yang menghina kepada Nabi Muhammad SAW, maka dia merupakan bagian daripada orang yang kufur. Innal munafiqina wal munafiqat ba'dhuhum min ba'din. Jadi orang munafik laki-laki perempuan itu ya bagian daripada mereka, ya saling dukung-mendukung. Jadi memang kalau Allah sendiri katakan la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum, jangan cari alasan. Kalian itu telah kufur setelah keimanan kalian. Ba'da imanikum. Jadi orang-orang yang menghina kepada Allah, menghina kepada Rasulullah, menghina kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kufur. Dan ini bisa jatuh kepada siapapun. Makanya kita harus hati-hati. Nah, kalau ditanya apa hukumannya, tidak kita tafsil, tidak kita perinci. Ijma ulama, jumhur ulama mengatakan orang ini layak diberikan hukuman mati. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau orang ini sudah bertobat? Ya moga-moga mau tobat ya. Kalau nggak mau tobat, sudah menghina, sudah melecehkan. Wah, saya nggak menghina, saya nggak niat. Meskipun tidak niat, tapi dari lahiriahnya sudah menghina. Kita karena tolak ukurnya adalah syariat, ya makanya kita syariat. Bagaimana jika orangnya sudah bertobat, orang yang menghina, orang yang mengolok-olok daripada umpamanya Nabi Muhammad SAW ini, kemudian jika sudah bertobat, jika pelakunya memang bertobat secara sungguh-sungguh, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni daripada dosa-dosanya.
Sebenarnya terpaku di dalam surat Az-Zumar ayat 53. Udah selesai dengan Allah. Tetapi ingat jamaah sekalian, orang yang menghina Nabi Muhammad SAW atau menghina Rasul daripada Rasulullah SAW itu telah menginjak-injak daripada dua hak. Hak yang pertama adalah hak yang kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan secara otomatis kalau dia taubatan nasuha, itu selesai urusannya. Udah selesai urusannya dengan Allah. Tetapi yang kedua, menurut para alim ulama ini, di kalangan daripada para alim ulama terjadi khilafiyah yang kaitannya dengan Rasul, dengan haknya Rasul, karena dia menghina Rasul, karena dia memperolok-olok Rasul. Maka di sini belum tentu bahwasanya Rasulullah SAW memaafkan di akhirat. Kalau dia tidak benar-benar, maka ulama di sini terjadi khilafiyah. Khilaf yang pertama dikatakan adalah kalau yang menghina Nabi, kalau yang mengolok-olok Nabi ini adalah orang kafir, kemudian orang ini bertobat masuk Islam, maka secara otomatis dosanya akan hilang semua. Dosanya akan hilang, akan terlebur semua, sesuai dengan keterangan di dalam surat Al-Anfal ayat 38. Akan tetapi kalau dia seorang muslim, ada tiga pendapat di kalangan para alim ulama. Pendapat yang pertama adalah hukuman mati gugur dengan taubatnya. Jadi pendapat yang pertama mengatakan orang Islam, orang beriman yang menghina Nabi, yang mengolok-olok Rasulullah, yang menghinakan Rasulullah dengan taubatnya. Pendapat pertama hukuman mati gugur, jadi tidak perlu dihukum mati. Pendapat yang kedua di kalangan para alim ulama, taubat diterima. Taubat tidak diterima kalau hukuman mati tidak dijalankan. Ini yang berat. Taubat tidak diterima kalau hukuman mati tidak dijalankan. Ini berat ya. Pendapat yang kedua. Dan pendapat yang ketiga adalah taubat diterima, hukuman mati harus jalan. Jadi taubatnya diterima, tapi hukuman mati harus jalan. Yang kuat yang mana? Yang kuat ini, yang kuat menurut para ulama disebutkan di dalam kitab Qaul Albab Al-Maftuh, bahwasanya para alim ulama mengatakan pendapat yang paling kuat itu pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga, taubat diterima tetapi hukuman mati terus jalan. Pernah ada peristiwa pada masa Nabi Muhammad SAW. Dalam riwayat Abu Dawud diceritakan, disebutkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ada seorang perempuan menghina Nabi, mencela Nabi. Kemudian perempuan ini dicekik sampai mati, dan ketika itu Rasulullah tidak menurunkan, tidak memerintahkan, tidak kasih hukuman kepada orang yang membunuh kepada perempuan tersebut. Jadi intinya di sini ada khilafiyah. Ya, moga-moga karena kita Islam rahmatan lil alamin, ya pendapat yang tasawuf boleh dipakai. Tapi kalau tanya yang paling kuat, ya begitu. Taubatnya diterima tetapi hukum mati tetap jalan. Dimaktubkan di dalam kitab Qaul Albab Al-Maftuh. Pertanyaan yang selanjutnya adalah, siapa yang berwenang memberikan hukuman? Yang berwenang memberikan hukuman adalah pihak yang berwajib, bukan ormas, bukan perorangan menghukumnya dengan hukuman mati. Jadi amat berat, konsekuensi berat, menjadikan Allah, menjadikan ayat-ayat Allah, dan juga menjadikan terutama Rasulullah SAW sebagai istihza. Maka sebenarnya tujuan dari para alim ulama menganjurkan kepada umat Islam, kepada umat yang beriman untuk belajar tentang syama'il Rasulillah, untuk belajar daripada sirah nabawi, untuk belajar kemudian mungkin yang sering baca maulid, Al-Barzanji, Burda dan sebagainya, itu coba dalami kalimat-kalimat yang ada di dalamnya. Dalam hal ini kadang masih ada orang yang begini, ada yang berargumentasi begini, tidak ada satupun
dalil di Al-Quran yang memuji kepada Nabi Muhammad SAW dengan memuji daripada fisiknya. Betul. Dalil Al-Quran yang kait-kaitnya ada dengan akhlak Rasulullah SAW. Tetapi itu tidak bisa dijadikan sebagai argumentasi bahwasanya kita boleh menghina, kita boleh menyepelekan, kita bisa menjadikan daripada fisik Rasulullah SAW sebagai guyonan. Konsekuensinya amat sangat berat. Konsekuensinya amat sangat berat apabila hukum daripada syariatnya dikaitkan dengan hadis-hadis daripada hadis Rasulullah Muhammad SAW. Sekarang ini orang luar biasa bapak-bapak sekalian yang sepaham sekarang lagi diadu domba. Adu dombanya luar biasa, seolah-olah mau dibenturkan. Sudah mulai dari kemarin peristiwa-peristiwa sudah memanas, intinya memanas. Bahkan ulama-ulama kaliber, sekali pengasuh pondok pesantren Salafiyah Sidogiri sudah mengungkapkan ungkapannya. Terus pesantren Al-Anwar Sarah juga sudah. Kita berdoa kepada Allah semoga para ulama kita diberikan hidayah oleh Allah. Mereka bisa satu pendapat sehingga tidak terjadi bentrokan yang luar biasa. Karena kalau ulama dengan ulama sudah demikian luar biasa, maka yang akan bingung, yang akan jadi korban adalah umat-umat awam kayak kita. Ini sudah luar biasa ini. Antara ulama satu dengan ulama yang menganggap ini adalah layak dibunuh dan sebagainya. Intinya kesimpulan daripada peristiwa ini, satu, marilah kita belajar ilmu. Dari ilmu ulama-ulama yang lurus berpegang teguh. Jadi ngajinya bukan hanya ngaji terawangan, ya Pak, bukan hanya ngaji ngayal, tapi ngaji ada referensinya. Karena belajar agama kalau cuma terawangan, cuma cerita, itu nantinya jadinya bahaya. Ya kadang-kadang aja kita ada referensinya, ada tafsirnya, kadang-kadang beda. Semoga Allah berikan hidayah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebagai muqaddimah, selanjutnya mari kita lanjutkan pengajian kita Wasailul Usul fi Syama'il Rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah. Kemarin kita membahas tentang asma atau nama-nama yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW ini adalah manusia yang paling mulia sekali lagi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Barang siapa yang ingin mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, menjadi waliullah, menjadi apa segala macam, muhsinin, muttaqin, itu wasilah yang paling baik adalah wasilah dengan wasilah Nabi Muhammad SAW. Dan manusia yang paling dicintai oleh Allah dan manusia yang paling mencintai kepada makhluknya itu adalah Nabi Muhammad SAW. Dan barang siapa yang banyak bersolawat kepada Nabi, insya Allah dia akan memperoleh keutamaan kedudukan yang tinggi, baik di dunia, di alam kubur maupun di alam akhirat. Maka jangan bosan-bosan mengucapkan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Mu'adz bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu qala, ceritakan daripada sahabat Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai Ibnu dan juga Abbasnya, dari meridhai Abbas dan juga anaknya laki-lakinya daripada Abbas. Qala, Ibnu Abbas berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ismi, namaku fil Qur'an, di dalam Quran itu adalah Muhammad. Namaku di dalam Al-Qur'an itu Muhammad." Jadi kemarin kita sebutkan nama Nabi itu banyak sekali. Ada suatu ketika beliau katakan, "Ana Muhammadun," aku ini Muhammad, "wa ana Ahmadun," dan aku ini Ahmad, "wa ana Nabiyyur Rahmah," dan aku ini adalah Nabi Rahmah, "wa Nabiyyut Taubah, wa ana Al-Muqaffi, wa ana Al-Hashir, wa Nabiyyul Malahim." Jadi nama Nabi ini banyak. Nama Nabi itu banyak. Dikatakan kemarin
bahwasanya dikatakan di dalam kitab syarah daripada Syarah At-Tirmidzi, qala Abu Sufyan sebagian daripada ulama-ulama tasawuf mengatakan lillahi azza wa jalla al-husnin. Allah Subhanahu wa taala, Allah azza wa jalla mempunyai 1000 nama. Wali Nabi sallallahu alaihi wasallam al-husnin. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai 1000 nama. Dan juga dikatakan bahwasanya wafil Injil, dan di dalam Injil Nabi Muhammad SAW itu punya nama. Siapa nama Nabi Muhammad SAW di dalam kitab Injil? Ahmad. Jadi kalau Injil yang otentik, Injil yang asli, itu pasti ada nama Ahmad. Kalau ada Injil tetapi nggak ada nama Ahmadnya, kalau menurut versi Islam dia, bukan versi mereka, mohon maaf, bukan versi mereka. Kalau versi Islam, Injil yang asli, Injil yang murni diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam, di dalamnya itu ada Ahmad, ada nama Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, namanya Ahmad. Itu versi Islam. Berarti kalau Injil yang tidak ada nama Ahmad, itu Injil yang gak asli menurut versi Islam. Kalau menurut di luar Islam mereka mengatakan meskipun tidak ada nama Ahmad itu mereka asli, ya silakan monggo saja. Wa fit Taurati, dan di dalam kitab Taurat nama Nabi Muhammad Wahid, namanya adalah Wahid. Wa inna masmitu smitu yuhidu li'anni wahidu ummati an-nar jahannam. Jadi Nabi Muhammad SAW itu di dalam kitab Taurat namanya bukan Ahmad, bukan Muhammad, tapi Wahid itu artinya kalau kita buka di dalam kamus itu adalah mediator yang mendorong. Mediator yang mendorong artinya orang yang memberikan syafaat. Maksudnya adalah li'anni uhidu ummati an-nari jahannam. Dikarenakan sesungguhnya aku itu mendorong yang menjadi wasilah mediator memohon kepada Allah Subhanahu wa taala atas umatku daripada neraka jahanam. Manusia yang luar biasa, yang mempunyai hak prerogatif yang amat sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu menyelamatkan daripada umatnya. Bahkan pernah dikatakan para alim ulama mengatakan, ulama bukan hanya satu Bapak sekalian, orang siapa yang ingin menjadi orang yang husnul khotimah, perbanyaklah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi termasuk daripada amaliyah wasilah yang bisa menjadikan seorang hamba Allah, menjadikan salah satu daripada umat Rasulullah SAW yang memperoleh daripada husnul khatimah, itu adalah dengan senantiasa menggampangkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan ulama-ulama kaliber, kemarin ulama-ulama yang hadir di Indonesia dan luar negeri, itu apa yang beliau ijazahkan kepada para jamaah? Yang beliau ijazahkan sederhana, mengijazahkan sholawat Jibril sehari, dawamkan sholawat Jibril sehari 1000 kali. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Sholawat itu kan gak berat. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang berat itu apa? Istiqomah. Yang berat istiqomah. Manfaatnya jangan nanya. Boleh di-searching di Google, boleh ditanya kepada ulama-ulama, atau umpamanya ada orang mengijazah apa sih sebenarnya manfaat dan fadilah sholawat Jibril daripada sallallahu alaihi Muhammad, baik untuk keutamaan dunia dan akhirat, faedahnya luar biasa. Wazada naqlan mani bani Masakir Al-Fatih, juga ditambahkan dengan menukil daripada keterangan Ibnu Asakir, nama Nabi Muhammad SAW itu adalah Al-Fatih, dan juga Taha, dan juga Yasin, dan juga Abdullah, dan juga Khatim Al-Anbiya, daripada penutup daripada para nabi. Nama Nabi Muhammad SAW ini amat sangat luar biasa banyaknya. Waqala al-Qustalani fil Mawahib, diterangkan oleh Imam Qustalani di dalam kitab Mawahib al-Bajuri, di dalam fi Khashiyat Syama'il, di dalam kitab Khashiyat Syama'il, wa taqrasibu kitab Syauqul Arusi wa Syauqul Arusi wa Unsun Nufusi wa huwa Husnain bin Muhammad Damakhani naqlan an Kabil Akhbari annahu qala. Terangkan di dalam
keterangan-keterangan kitab yang telah tersebutkan bahwa ismun Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inda ahlil jannah, menurut daripada ahli surga. Jadi nanti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menurut para ahli surga itu beliau punya nama, namanya siapa? Abdul Karim, namanya Abdul Karim. Wa inda ahli nar, dan nama Nabi menurut daripada para ahli neraka itu adalah Abdul Jabbar. Abdul Jabbar. Abdul Jabbar itu nama Nabi, panggilan Nabi yang dipanggil oleh para ahli neraka. Abdul Jabbar. Abdul Jabbar artinya hambanya dan yang maha perkasa ya. Wa inda ahli arsy, dan menurut daripada ahli arsy. Ahli arsy itu siapa Pak? Ahli arsy para malaikat. Wa inda ahli arsy Abdul Hamid. Wa inda sairil malaikah, dan menurut daripada para malaikat itu nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Abdul Majid. Wa inda jin, dan menurut para jin, jadi para jin itu nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kalangan para jin itu namanya adalah Abdul Rahim. Abdul Rahim. Maka kadang-kadang nama-nama yang baik dari Islam, tapi orang Islam kagak doyan. Ada orang punya suami istri, punya anak, Pak namanya kasih nama siapa Pak anak kita? Nama yang sunnah Abdullah. Jangan Pak, jangan dipanggil Abdullah, nanti dibully di sekolah namanya bedul. Ada nama yang baik apa ya? Nama yang baik, nama yang sunnah. Wa indal jin, menurut para jin itu Abdul Rahim wa fil jibal. Dan di gunung-gunung itu nama Nabi Muhammad SAW adalah Abdul Khalid, hamba yang menciptakan. Fil barari Abdul Qadir, wa fil bihari Abdul Muhaimin. Insyaallah. Wa indal hitani Abdul Qudus. Jadi kayak semacam ikan paus saja. Hitan itu kalau dalam mata kamus ini ikan paus. Itu kalau memanggil Nabi Muhammad SAW itu namanya Abdul Qudus. Wa indal hawa, wa indal hawamin. Hawamin itu bahasanya seperti kutu-kutu hewan atau binatang-binatang yang kecil. Indal hawam itu apa? Abdul Ghiyas. Abdul Ghiyas, hamba daripada zat yang banyak menolong ya. Khaus. Wa indal wuhush, dan menurut daripada hewan-hewan liar nama Nabi Muhammad SAW itu adalah Abdul Razzaq. Wa indas siba', hewan-hewan yang galak, Abdul Salam. Wa indal bahaim, binatang buas ini menurut daripada bahaim Abdul Mu'min. Wa indal tuyur, dan menurut daripada para burung-burung Abdul Khufar. Dan di dalam disebutkan mafid Taurat, dan di dalam kitab Taurat Nabi Muhammad SAW namanya adalah Mu'dhumud. Mu'dhu. Namanya Mu'dhu. Di bahasa apa itu saya nggak tahu. Jadi wafid Taurat dan di dalam kitab Taurat nama Nabi Muhammad SAW adalah Mu'dhu. Wafil Injil, dan juga ada nama Nabi Muhammad SAW di dalam kitab Injil namanya Toba. Apa? Toba. Atau ini. Wafil Suhuf, di dalam lembaran yang diturunkan kepada para nabi, mungkin dalam Suhuf Ibrahim dan Musa, namanya adalah Hakibun. Wafil Zabur, dan di dalam kitab Zabur nama Nabi Muhammad SAW adalah Faruq. Wa indallah, dan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala nama Nabi Muhammad adalah Thaha, Yasin. Wa indal mu'min, dan di sisi menurut daripada orang-orang yang beriman nama Nabi Muhammad SAW adalah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Demikian banyak daripada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi Muhammad itu punya kunyah. Dan kunyah ini jangan ikut-ikutin. Wa kunyatuhu, dan ada pun daripada kunyah Nabi Muhammad SAW itu adalah Abul Qasim, bapaknya Qasim. Tetapi keterangan di sini adalah li'anna
lihat antara daripada para ahlinya. Nabi Muhammad SAW ini diberi kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang diterangkan apakah yang dimaksud dengan mu'dzu. Qauluhu mu'dzu. Nah, qaul fil mawahib ya diambilkan dinukilkan menukil di dalam kitab mawahib hadis Suhaili annahu bi dhammil mim wa ismamil hamzati dhamman bainal waw wal alifi mamdudan wa qala naqaltuhu man rajulin aslam min ulama Bani Israil wa qala maknahu tayyibun. Tayyib artinya apa, Pak? Baik. Jadi nama Nabi Muhammad SAW kalau diartikan yang di dalam kitab Taurat itu tayyibun. Juga ada yang mengatakan bahwa aksaru al-Injil, ada yang mengatakan daripada fayaqulu bi makna ismil akhir wa taba. Ada juga yang mengatakan bahwasanya wa aksaru al-Injil ngalakan nama maknahu. Ini nanti berkaitan dengan juga masalah nama Nabi Muhammad SAW barokolin ya. Namanya aneh-aneh. Kita belum kenal karena kita tidak tahu daripada kitabnya. Intinya nama mu'dzu itu artinya adalah tayyibun. Fayaqulu bi ma'na al-ismil akhar bahwa qaba wa amal faruq fa huwa alladhi yufarriqu bainal haqq wal batil. Nama Nabi Muhammad SAW di dalam kitab Zabur namanya adalah Faruq itu fawalladhi yufarriqu bainal haqqi wal batil. Maksudnya beliau adalah yang nanti akan memisahkan antara yang hak dan yang batil. Maka namanya adalah Faruqun. Huwa makna ismul baroqalid al-madhkuru fil Injil Yuhanna. Jadi nama baroqalid juga ada. Nama Nabi Muhammad SAW huwa makna ismi al-baroqalid itu disebutkan di dalam fil Injil Yuhanna, di dalam kitab Injil Yohanes. Coba yang punya kitab Injil di rumah, Injil Yohanes, kalau ada nama barokolit, tulisannya barokoliti pakai po. Barokolit itu salah satu daripada nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini luar biasa jamaah sekalian digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad SAW mempunyai nama-nama yang luar biasa. Jadi kalau kata al-baroqalid wal barqalid wal baroqalid wal bariqlid wa yur'idun bil fa'idun al-ba wa huwa alladhi yufarriqu bainal haqq wal batil. Namanya juga sama. Kalau baroqalid itu pemisah antara yang hak dan yang batil. Bahkan dikatakan bahwasanya wa aksaru ahlul Injil mala'ana ma'nu al-mukhallis. Orang yang memurnikan. Artinya memang menjadi pemisah antara yang hak dan yang batil. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini sedikit kita mengenal daripada nama-nama Nabi Muhammad SAW. Tentunya tujuannya apa? Ya tujuannya agar kita semakin timbul daripada kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Di samping tentunya dalam rangka mempelajari daripada syair Rasulullah, nanti kita akan dikenalkan dengan ya bagaimana keadaan daripada fisik Nabi Muhammad SAW. Jadi di dalam sifat khilqati Rasulullah SAW, dalam sifat daripada sifat fisiknya, penciptaannya daripada Rasulullah SAW dan hal yang kaitan dengan daripada sifat-sifatnya. Maka kita sering mendengar bagaimana sih Nabi Muhammad SAW, karena ada orang begini. Kadang-kadang di zaman akhir ini begini, wah saya ini hebat. Kenapa? Saya bermimpi ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika ditanya, Anda bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, satu tidurnya dalam keadaan wudu nggak wudu, tidurnya sholat nggak sholat. Lalu Anda ketika melihat Nabi Muhammad SAW bagaimana fisiknya, oh Nabi Muhammad SAW itu orangnya tinggi, besar, rambutnya lurus, kulitnya putih. Ini sudah bertentangan dengan
daripada syama'il Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Bentuk fisik Nabi Muhammad SAW nanti yang akan dijelaskan dalam kitab ini itu bentuknya dan juga sesuai dengan yang diterangkan di dalam Syama'il Muhammadiyah, bahwasanya bentuk Nabi Muhammad SAW itu tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Jadi orangnya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Satu. Yang kedua, kulitnya tidak putih kayak bule dan tidak juga sawo mata. Terus yang ketiga juga rambutnya tidak keriting dan tidak lurus banget. Tidak lurus banget, jadi ikal kayak bahasanya ya. Terus panjangnya sebahu. Jadi kalau saya bermimpi ketemu Nabi bagaimana? Nabi punggung sampai punggung begitu kan. Makanya sunnah Rasul itu gondrong atau rambutnya maunya cepat namanya. Terus bagaimana? Nabi itu Masya Allah. Jadi melebih-lebihkan, tetapi karena tidak baca sama'ilnya, ya salah itu. Nabi kata begitu, maksudnya budi Nabi tinggi besar, bukan ngomong sedang ya, ngomongnya tinggi. Nabi itu tinggi. Sekarang kan banyak orang ngaku-ngaku, Pak. Di akhir zaman ini banyak orang ngaku-ngakunya ketemu Nabi supaya dianggap oleh orang wah begitu kan. Makanya kita kembalikan ke syariat ya. Antum ketemu dengan Nabi bagaimana? Begini, Nabi itu begini dan begini. Ternyata ketika kita sinkronkan dengan fi sifati khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma yunasibuha bil awsifi syarifah wa fi'lina. Itu ternyata tidak sesuai. Maka mimpinya itu bisa diragukan. Ini pentingnya orang membahas sama ini. Juga tidak berandai-andai kayak istilah kemarin sedikit nyinggung lagi. Nabi itu waktu kecil itu rebes itu apa artinya? Ubelan. Jadi kemana-mana kalau anak kampung itu kecilnya saya kan kalau lagi ini rebes. Ternyata beda rebes sakit dan tidak sakit itu beda. Bahkan bahasa yang ini itu apa? Ya kayak biasalah. Kalau zaman dulu ada jambu ya mungkin Nabi juga nyolong jambu. Masa Nabi nyolong jambu? Karena Nabi sudah bergelar, diberikan gelar Al-Amin. Gak mungkin Nabi itu menyolong. Itu kan guyonan, tapi tidak menjadi etis, tidak menjadi lucu karena guyonannya ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Termasuk kita bapak-bapak hati-hati. Malam Jumat biasanya malam Jumat yuk pada ngapain? Sunnah Rasul. Hati-hati lu ya. Kalau menganggap ayo malam Jumat kita sunnah Rasul sambil itu guyonan, sehingga perspektif daripada pemikiran kita itu asumsinya sunnah Rasul malam Jumat itu berhubungan suami istri, seolah-olah bahwasanya Nabi itu begitu. Kita jadi guyonan umpamanya. Jadi guyonan Pak, sunnah Rasul. Hati-hati. Karena sunnah malam Jumat itu bukan hanya berhubungan suami istri. Sunnah yang jelas nyata-nyata apa? Baca surat Kahfi. Terus baca apa lagi? Banyakin sholawat. Itu sunnahnya. Jangan hanya pikirannya itu sunnah Rasul. Mesti kelongan begitu namanya. Jangan. Itu jangan nanti yang sifatnya nanti istihza kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya ulama-ulama tentunya kita mengharapkan sebagai orang yang diridhoi oleh Allah. Kita mengharapkan sebagai umat Rasulullah yang dicintai oleh Rasulullah, dan yang kita harapkan banget itu apa? Kita diakui oleh Rasul. Kita diakui oleh Rasul sebagai umatnya. Karena kan kita udah bahas beberapa waktu yang lalu bilang ya, ada golongan-golongan yang sebenarnya golongan itu dalam kehidupan dunia mengaku asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tetapi nanti di akhirat tidak diakui oleh Nabi. Ada hijab antara dia dengan Nabi
melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan kemarin ada kajian di dalam satu kajian yang menerangkan tentang orang yang mempunyai nasab, orang yang mempunyai nasab dengan Nabi Muhammad SAW itu jangan bangga. Jangan bangga artinya begini. Karena punya nasab tinggi dengan Nabi Muhammad SAW, kemudian dia melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Pertanyaannya adalah, apakah Nabi akan membela sekalipun dia itu keturunannya? Sekalipun itu keturunannya ketika dia melanggar perintah Allah, tentunya enggak. Karena yang Nabi lakukan itu adalah sesuai dengan apa yang memang telah diatur oleh Allah. Nah, kalau ada orang melanggar perintahnya Allah, nggak mungkin Nabi bela. Mungkin Nabi mendoakan dia, beri syafaat, mungkin nanti iya. Tetapi jangan malah ini menjadi satu kesombongan, satu kebanggaan. Kembali kepada konteks inna akramakum indallahi atqakum. Artinya kalau ada orang memang secara intisab lebih dekat dengan Nabi, apakah itu dari golongan ulama, apakah itu golongan daripada golongan kafir, seharusnya dia lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Minhajus Shawi membahas tentang intinya jangan menganggap bahwa saya ini keturunan Nabi, beres semuanya. Saya ini kiai, saya ini ulama, saya ini ajengan, pokoknya beres semuanya. Kita kan dekat dengan Nabi. Jangan. Mereka saja yang secara intisab, secara nasab dengan dekat dengan Nabi nggak boleh. Apalagi kalau kayak saya yang nasabnya nggak jelas. Kalau kita yang nasabnya nggak jelas, nggak boleh untuk jadi pokoknya kalau memang kita ingin mendapat ridho Allah, ingin diridhoi oleh Nabi, ya berusaha semaksimal mungkin menjalankan apa yang diajarkan oleh Nabi. Tetapi juga ada yang kemudian begini, Pak. Ada kemudian begini. Bagaimana kita mau mencontoh Rasulullah? Rasulullah itu kalau dicontoh itu nggak bisa, kita nggak bisa contoh Rasulullah. Betul. Secara 100% kita tidak bisa mencontoh Rasulullah. Tapi minimal sunnah-sunnahnya memang kita mampu menjalankannya, kita jalani. Katanya kalau kayak yang ringan-ringan kayak kemarin saya sampaikan itu, yang kita punya jimat begini, Pak, namanya apa? Ini kan enteng nih, sunnah Rasul enteng. Jalani, kamu makan berdoa sunnah Rasul dan lain sebagainya. Tentunya ketika kita ingin mengamalkan yang lebih detail tentang sunnah Rasul, sekali lagi kita harus lebih memahami tentang syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala kenalkan kita lebih mengenal kepada sifat-sifat Nabi, kemudian daripada perilaku Nabi, dan dari dalamnya kita jadikan sebagai uswatun hasanah. Dan sekali lagi pesan yang paling ini sesuai dengan kejadian yang sekarang ini luar biasa, sedang masyhur, sedang viral. Kalau nggak tahu mending diam, jangan bela-bela yang wah ini kiai saya, ini saya, ini saya. Atau orang ikut-ikutan yang mengeluarkan fatwa, ya Pak. Ikut-ikutan mengeluarkan fatwa. Fatwa namanya apa? Oh, saya ikut tuh si anu hukuman mati, dia telah murtad. Kalau kita memang nggak tahu ilmunya, nggak usah. Terus terang awal mendengar ini sendiri, saya itu nangis ketika ada seorang ulama mengatakan ini munafik, ini masya Allah luar biasa. Karena memang teksnya begitu. Teks di dalam surat At-Taubah 65 itu memang begitu adanya kondisinya. Nah ini gejala apa ini? Yang amat sangat ditakutkan oleh ulama-ulama yang kemudian ini harus diingatkan, ini munafik, ini murtad, ini apa?
Yang sangat ditakutkan apa? Kalau ini dibiarkan, dibenarkan, didukung ratusan bahkan jutaan manusia, itu sudah tidak ada yang paling-paling. Berarti semuanya terjun dalam kekufuran. Indahum menurut mereka. Dan kalau sudah terjadi kekufuran kolektif, satu tokoh salah, benar-benar itu menurut kacamata lahiriah syariah itu salah, tapi dibenarkan semua orang membenarkan, berarti kan terjadi kesalahan kolektif. Yang sangat ditakutkan apa? Suhtullah, kemurkaan Allah. Allah udah memandang ini udah pantas nih, orang kesini, orang pulau ini sudah pantas diturunin daripada azab. Kenapa? Karena semuanya sudah kolektif. Ada yang kufur, tidak ada yang mengingatkan, semuanya mendukung kekufuran. Yang dikhawatirkan oleh ulama itu begitu. Kalau kaitannya hanya masalah individu, kagak masalah, selesai. Tetapi ketika orang yang mengekor itu, oh nggak masalah, itu nggak apa-apa, cuman guyonan. Aisyah umur 9 tahun, 10 Aisyah 9 tahun dinikah orang 50 tahun, ya lucu, jadi guyonan, kan nggak pantas Pak. Nggak masuk akal saya itu ada gadis, ada anak umur 9 tahun dinikah sama orang umurnya 50 tahun, kok yang girang, kok yang senang, jamaahnya pada guyon. Pantas nggak kira-kira? Nggak pantas Pak. Karena yang nikahin itu siapa? Nabi Muhammad SAW. Yang dinikahi siapa? Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah. Kalau ulama yang bijak menerangkan, diterangkan apa? Rasulullah SAW umur 50 tahun menikahi Aisyah, wanita yang cantik, wanita yang muda, wanita yang cerdas, anak seorang konglomerat. Apa tujuan Allah memerintahkan Rasulullah menikahi Aisyah? Satu, buktikan sekarang Sayyidatuna Aisyah punya anak gak? Punya anak. Berarti tujuannya di situ bukan masalah keturunan, bukan masalah hanya daripada pelampiasan nafsu syak, itu bukan. Tetapi apa? Dengan menikahnya Rasulullah SAW dengan Sayyidatuna Aisyah, apa yang diperoleh oleh umat yang beriman sekarang? Kita jadi kenal sosok Nabi yang sesungguhnya. Karena apa? Banyak hadis-hadis, banyak hal-hal yang kaitannya dengan kehidupan Nabi Muhammad SAW itu tidak ada yang bisa menceritakan kecuali ceritanya daripada istri beliau yang muda, yang energik, yang cerdas, yaitu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Jadi mungkin kalau yang dinikahkan waktu itu tuh wanita yang mungkin usianya atau kemampuan ininya beda, mungkin ceritanya beda. Tapi Allah punya rencana. Jadi ini juga memang merupakan kemuliaan dari Rasulullah SAW. Bukan hanya semata-mata obsesi daripada obsesi seksual, nggak masuk akal, bukan masalah akalnya. Tapi apa tujuan dari Allah Subhanahu Wa Taala? Situ kita menyikapinya dengan Masya Allah, itu ada tujuan dari Allah. Maka jangan dijadikan sebagai istihza, jangan dijadikan sebagai prolog. Moga-moga Allah berikan hidayah kepada kita semua. Minta maaf, semoga Allah jadikan kita sebagai umat Rasulullah yang diakui di dunia dan akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran mazidan. Ya Rabbana barik dakhili jalal karim 'azim sultani. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. ربنا انفعنا بما علمتنا وربنا علمنا الذي يقول ربنا فقنا وفقنا وقربت لنا في ديننا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبارك وسلم. والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Kurang lebih minta maaf. Allahumma taufiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allah